Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman PIAUD UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang saya hormati Ibu Dr. Hibana, SAG MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Kreativitas Permainan Edukatif Anak Usia Dini. Perkenalkan, saya Husul Hafidoh dan teman saya Sefrianti dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori dan tokoh kreativitas anak usia dini. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang apa itu kreativitas. Nah, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, berinovasi, baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Kreativitas itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menghasilkan sesuatu atau ide produk yang baru atau original yang dimiliki nilai kegunaan seseorang. Nah, kesimpulan dari beberapa para tokoh kreativitas itu merupakan suatu proses mental individu yang melahirkan gagasan, proses, metode, ataupun produk baru yang efektif, yang bersifat imajinatif, estetis, fleksibel, integrasi, suksesi, diskontinuitas, dan diferensiasi yang berdaya guna dalam berbagai bidang dalam pemecahan masalah. Kreativitas ini memiliki beberapa teori. Yang pertama ada teori psikoanalisa. Nah, teori psikoanalisa ini kreativitas sebagai hasil mengatasi suatu masalah. Seperti yang biasanya dimulai sejak di masa anak-anak. Nah, pribadi kreatif ini dipandang sebagai seseorang yang pernah mempunyai pengalaman traumatis yang dihadapi dengan memunculkan gagasan-gagasan atau yang biasa disadari dan yang tidak disadari bercampur menjadi pemecahan inovatif dari trauma. Nah, adapun tokoh-tokoh dari psikoanalisa adalah yang pertama itu Sigmund Freud. Nah, proses kreatif dari mekanisme pertahanan yang merupakan upaya tak sadar untuk menghindari kesadaran mengenai ide-ide yang tidak menyenangkan atau yang tidak dapat diterima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh yang kedua dari teori psikoanalisa, yaitu Ernest Krish. Ernest Krish ini menyatakan bahwa mekanisme pertahanan regresi muncul seiring memunculkan tindakan kreatif. Nah, dalam teorinya ini, orang yang kreatif ini tidak mengalami hambatan dalam pemikirannya. Artinya mereka ini mampu menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya dengan cara yang segar. Kemudian tokoh yang kedua, Carl Jung, ini percaya bahwa ketidaksadaran memainkan peranan yang amat penting dalam kreativitas tingkat tinggi, dengan pikiran bahwa alam sadar akan timbul penemuan, teori seni, dan karya-karya yang baru. Kesimpulannya dari teori psikoanalisa ini adalah kreativitas ini merupakan mekanisme pertahanan yang secara tidak sadar dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan guna menghasilkan suatu produk kreativitas tingkat tingginya. Selanjutnya, teori humanistik yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Sefrianti. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Husnul. Di sini saya akan menyampaikan teori yang kedua, yaitu teori humanistik, menjelaskan bahwasanya kreativitas sebagai hasil dari kesehatan psikologi tingkat tinggi dan kreativitas dapat berkembang selama hidup, tidak ditentukan pada usia 5 tahun pertama. Adapun tokoh dari teori humanistik yaitu yang pertama adalah Abraham Maslow.
menjelaskan bahwa manusia itu dimotivasi oleh sejumlah kebutuhan dasar yang membentuk sebuah hierarki atau susunan. Kebutuhan-kebutuhan itu antara lain adalah kebutuhan fisiologis, rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan harga diri, dan yang terakhir kebutuhan akan aktualisasi diri dan kebutuhan estetik. Yang kedua adalah dari teori Carl Roger, menjelaskan kreativitas muncul dari interaksi pribadi yang unik dengan lingkungannya. Jadi, ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungan, stimulasi lingkungan baik, maka akan menghasilkan sebuah kreativitas yang baik. Yang terakhir adalah Csikszentmihalyi. Faktor yang pertama yang memudahkan munculnya kreativitas adalah sifat keturunan atau bawaan untuk ranah-ranah tertentu. Di sini dijelaskan bahwasanya orang yang pendengarannya tajam, contohnya peka terhadap berbagai jenis suara, itu lebih mudah untuk menjadi pemain musik. Contoh lagi, seorang yang mempunyai kemampuan otot yang kuat, pasti dia akan bisa berlari, bisa sebagai pemain bola. Maka sifat-sifat bawaan ataupun keturunan itu akan mempengaruhi kecerdasan kreativitas seseorang. Kesimpulannya dari teori humanistik ialah bahwa suatu kreativitas itu dipengaruhi oleh faktor bawaan, naluri-naluri dasar yang ada dalam diri manusia, disertai dorongan di dalam diri manusia tersebut, ataupun pengalaman, pengetahuan, kemauan, dan dukungan atau motivasi dari lingkungan. Yang ketiga adalah teori kognitif. Teori kognitif ini ada 3 tokoh, yaitu yang pertama Piaget, yang kedua Vygotsky, dan yang ketiga Barner. Yang pertama, menurut Piaget bahwasanya anak bermain itu akan mengalami perubahan dari tahap sensor motor, karena anak menggunakan semua panca indera untuk bermain, dan bermain khayal sampai kepada bermain sosial, yang tentunya disertai dengan aturan permainan, sehingga akan mengembangkan semua proses berpikir anak hingga menyamai cara berpikir orang dewasa, sehingga akan memunculkan kreativitas-kreativitas yang ada pada diri anak. Selanjutnya, menurut Vygotsky, bahwasanya dengan anak bermain itu mampu mengembangkan semua aspek perkembangan anak secara menyeluruh, bukan hanya dalam perkembangan kognitif saja, tapi juga mampu mengembangkan perkembangan sosial dan emosi anak. Yang ketiga dari Barner, menekankan bahwa fungsi bermain sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas anak, fleksibilitas anak. Yang penting adalah makna bermain, proses bermain, bukan hasil dari permainan itu sendiri. Berdasarkan pernyataan dari para tokoh teori kognitif, menjelaskan bahwa pentingnya arti bermain bagi anak usia dini, karena dengan proses bermain semua aspek perkembangan anak akan berkembang secara menyeluruh, sehingga mampu mengembangkan kreativitas yang ada pada diri anak. Yang terakhir adalah teori Islam, menjelaskan bahwasanya kreativitas itu merupakan sesuatu yang membedakan antara manusia dari makhluk Allah yang lain. Hanya manusia yang diberikan kreativitas, sehingga kita harus mampu menstimulasi, memanfaatkan, mengembangkan, karena kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini, harus saling menjaga. Tanpa kreativitas, kehidupan manusia tidak akan berkembang, tidak akan mengalami perubahan di muka bumi ini.
Kesimpulannya, bahwa kreativitas itu adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu yang baru, berinovasi yang belum ada sebelumnya. Hasil dari kreativitas adalah sebuah usaha yang ingin dicapai seseorang melalui proses dan tahapan individu dengan didukung dari individu itu sendiri dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang dapat mengembangkan kreativitas. Terima kasih. Mungkin itu saja yang perlu dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.